Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baiklah ya. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya Tobias Muammar Qaddafi sebagai host di salah satu konten terbaru dari YouTube channel SMA IT Baitul Muslim, yaitu podcast alumni kita. Episode 1 dengan judul Aktif Organisasi, Akhlak Qur'ani, dan Berprestasi Tinggi. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu kita, salah satu alumni yang sedang berjuang di perkuliahan, yang dimana bintang tamu kita pada kali ini adalah seorang hafiz Quran, mantan ketua OSIS SMA IT Baitul Muslim, dan tentunya orang yang sangat berpengalaman di bidang organisator ya. Dan saya dengar-dengar nih, bintang tamu kita pada kali ini dari TK sampai kuliah, sampai SMA itu sekolahnya di SIT Baitul Muslim. Betul. Langsung saja, ini dia Kak Hilmi Ahmad Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hello Kak, kamera Kak. Ya halo teman-teman semua. Mungkin ini aku langsung perkenalan atau gimana? Oke. Boleh? Boleh, silakan Kak. Ya, perkenalkan ya teman-teman semua, nama aku Hilmi Ahmad Fauzan gitu. Mungkin kalau dari SMA memang dipanggilnya Hilmi. Dulu di SMA IT Baitul Muslim itu angkatan keempat gitu. Angkatan keempat artinya angkatan pertama, sekarang sudah angkatan Ke 12 kamu? Iya. Saya angkatan 11. Oh, angkatan 11. Ya, artinya sudah berapa tuh? 4 sampai ke 12 sudah sekitar berapa? 8 tahun. Iya, sekitar 8 tahun lah ya. 8 tahunan semenjak saya pergi meninggalkan lulus dari SMA IT Baitul Muslim gitu. Benar, saya dari TK sampai dengan SMA itu di Baitul Muslim gitu. Jadi kalau misal ditanya riwayat pendidikan, selesai tulis Baitul Muslim selesai gitu. Jadi nggak perlu pakai cabang-cabang. Jadi Baitul Muslim itu sudah mencangkup dari TK sampai SMA itu sudah Baitul Muslim. Masya Allah. Dan kalau boleh tahu nih Kak ya, Kakak kan sedang sibuk-sibuknya nih ya, apalagi ya namanya anak kuliah lah ya. Kita tahu sendiri anak kuliah itu pasti sibuk. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan Kakak sekarang nih apa aja? Kesibukannya, saya mau ini dulu deh, mau klarifikasi dulu. Sebenarnya untuk sekarang di semester akhir, saya itu semester akhir lah di perkuliahan, artinya sudah masuk semester, agak malu sebenarnya mau nyebutin semester 9 gitu. Semester 9 dan sedang proses menyusun skripsi. Jadi kalau ditanya sekarang sibuknya apa? Sekarang sibuknya skripsi sama kalau untuk ngisi waktu luang itu saya ngajar, ngisi waktu luang sekaligus nambah-nambah uang jajan lah. Itu saya ngajar tahsin di pagi, itu saya ngajar di namanya sentra masjid, ngajar karyawan. Kalau sore itu saya ngajar di Mandua, Bandar Lampung gitu. Jadi kalau sehari-hari ya seperti itu gitu. Justru lebih banyak waktu kosongnya kayaknya dibanding dulu saya SMA gitu. Karena jujur memang perbedaan ketika SMA sama kuliah itu terasa. Kalau SMA kita jam 7 ya masuk, jam 7 masuk. Kalau kuliah terserah. Artinya kadang pun paling pagi jam 8 gitu. Pun paling pulang paling sore jam 3. Kalau SMA berapa? Jam 3 masih lanjut lah ya? Jam 3 itu ya masih lanjut, habis asar pulang? Habis asar pulang. Di SMA Baitul Muslim seperti itu. Jam 3 sudah pulang. Habis asar itu udah ya agenda perpulangan. Itu sih. Kakak kan seorang organisator nih Kak ya. Pasti memiliki pengalaman. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak ini mulai terjun di dunia organisasi itu sejak kapan Kak? Sejak kapan ya? Saya itu kan di BM dari TK. Tapi dulu TK, SD, SMP itu termasuk orang yang tidak terlalu aktif kalau dibanding teman-teman yang lain gitu. Tapi ketika saya mulai berani aktif untuk di organisasi itu di SMA. Di SMA, waktu itu kelas 1 SMA, saya sudah mencalonkan ketua OSIS, walaupun kalah.
kemudian mencalonkan lagi di kelas 11 gitu. Dan dari situ sih sebenarnya dari SMA, kalau aktif organisasi sendiri dari SMA, dan saya sendiri organisasi yang bener-bener pertama kali aktif saya jalankan itu di OSIS. Gitu. OSIS. Walaupun di SMP saya ikut ekskul, gitu. Tapi nggak yang aktif banget gitu. Jadi kalau pertama kali ya di SMA. Jadi Kak Hilmi ini pertama kali mulai aktif organisasi ini di SMA ya? Iya betul, di SMA. Di SMA. Untuk kakak sendiri kan ini sudah kuliah nih Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, kakak ini kuliah di mana? Saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung tadi. Di Unila ya? Iya, di Universitas Lampung. Kan di kampus itu kakak itu pernah ikut organisasi apa aja Kak? Dan kontribusi kakak itu sebagai apa? Kalau di kampus dari tahun ke tahun itu beda sih ya. Dari tahun ke tahun itu beda karena kalau periodisasi suatu organisasi di kampus itu satu periode 1 tahun, sama kayak di SMA lah ya gitu. Jadi setiap satu periode selesai kadang saya pindah organisasi, kadang bisa menetap. Kalau saya itu kan masuk kampus 2018 ya. 2018 saya masuk kampus, kemudian waktu itu maba saya ikut BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa. BEM itu dia punya namanya kayak anggota magang. Anggota. Jadi untuk maba itu nggak bisa dia langsung jadi anggota BEM langsung gitu. Dia harus ikut magang dulu. Nah, jadi saya masuk ke anggota magang namanya Korps Muda BEM KMB. Nah, di KMB itu kalau kontribusi, sebenarnya kalau ditanya kontribusi dan kaitannya dengan jabatan saya di KMB itu komandan Korps Muda BEM gitu. Kemudian beralih ke semester selanjutnya, saya melanjutkan ke BEM lagi. Karena sudah selesai nih permagangan selama 1 semester, saya lanjut lagi ke BEM sebagai staf kementerian. Kalau BEM itu kan ada presiden, ada menteri ya. Staf kementerian, saya lupa. Kajian politik dan hukum. Nah, kemudian di semester selanjutnya, itu saya aktif di Lembaga Dakwah Fakultas. Lembaga Dakwah Fakultas di Fakultas Hukum, itu nama Lembaga Dakwah Fakultasnya FOSI, FH Universitas Lampung, dan saya di situ diamanahkan sebagai Sekretaris Jenderal, menemani Ketua Umum saya pada waktu itu. Dan kemudian di semester selanjutnya lagi, saya itu diamanahkan untuk menjadi Ketua Umum di Lembaga Dakwah Kampus, namanya Birohmah Universitas Lampung, dan berlanjut lagi ke tahun selanjutnya, tahun sekarang sih tepatnya, karena kan saya baru demis dari jadi Ketua Umum Birohmah itu di tahun 2021 akhir bulan Desember. Di tahun 2022 ini untuk di organisasi nggak ada gitu. Artinya itu tadi saya fokusnya mulai ke skripsi, mungkin ya komunitas eksternal kampus. Komunitas eksternal kampus di situ juga ya banyak sih sebenarnya, kayak saya jadi staf staf BMKA itu Badan Mahasiswa dan Kaderisasi dan Alumni, Badan Mahasiswa Kaderisasi dan Alumni Salman ITB, Masjid Salman ITB, staf di sana. Kemudian juga itu tadi sama ngajar, dan saya tergabung di salah satu komunitas eksternal kampus lah gitu. Itu sih kalau singkatnya. Wah, cukup banyak ya pengalaman yang sudah dialami oleh Kak Hilmi nih, Masya Allah. Amin. Wah. Jadi kakak kan salah satu organisator juga nih Kak. Di SMA tuh Kak. SMA kan kakak juga memegang organisasi itu. Bisa nggak sih Kak menceritakan pengalaman kakak selama berorganisasi di SMA, terutama di SMA ITB Baitul Muslim? Iya, kalau di SMA ITB Baitul Muslim paling banyak sih kesan gitu. Kesan artinya karena memang OSIS, ya kan saya dulu di OSIS ya. Kalau Tobi OSIS juga. CLI. Hah? CLI. Oh iya. CLI itu apa? Center of Language Improvement. Di zaman kakak ini belum ada? Belum ada mungkin, jadi saya juga belum. Sejak angkatan berapa Pak? CLI itu angkatan berapa? Angkatan 6 ya? Sekitar angkatan 6 kayaknya. Baru terbentuk itu organisasi. Oh berarti 2 tahun setelah saya lulus. Organisasi bahasa gitu Kak, yang mengatur bahasa di Baitul Muslim. Oke. English Club kali ya? Iya. Kalau dulu. Iya.
Kalau OSIS itu kan jadi organisasi pertama saya. Artinya segala yang saya lakukan di OSIS SMA itu menjadi hal pertama gitu, hal pertama yang saya lakukan. Jadi pengalaman pertama. Jadi kayak pengalaman pertama itu selalu ada kesan sendiri gitu. Benar-benar. Kalau salah satu yang berkesan apa ya? Di SMA itu sebenarnya kita lebih banyak mengurusi hal-hal internal anggota gitu dibanding dengan kesekretariatan dan administrasi gitu. Peradministrasian jujur kalau di SMA kurang didapatkan, tapi kalau dengan internalisasi anggota gitu, bagaimana menjaga anggota itu tetap kompak, tetap rajin ikut rapat, tetap mempunyai rasa kepemilikan dengan organisasi, itu yang pertama kali dipelajari di SMA gitu. Karena juga waktu itu banyak sih istilahnya mungkin ombak-ombak kecil yang dia cukup buat kita itu, karena kan jadi itu pengalaman organisasi pertama. Jadi kayak bingung ini harusnya gimana gitu. Karena waktu itu juga wakil ketua OSIS saya itu pindah sekolah. Jadi memang harus ganti, cari wakil baru, dan ya itu yang saya maksud ombak-ombak internal tuh seperti itu, menjaga kondisi anggota itu tetap dalam satu lingkup yang sama gitu, satu lingkaran yang sama. Itu sih kalau di SMA gitu. Kalau di kampus itu Kak, bagaimana Kak pengalaman Kakak selama di kampus? Kalau di kampus beda lagi. Di kampus memang tadi ya, kalau saya bilang kan di SMA itu kita lebih belajar tentang gimana sih organisasi lebih kepada penjagaan internal gitu. Gimana kita bisa tetap akrab sama anggota kita, gimana kita bisa tetap disegani sama anggota kita, gimana kita bisa tetap didengerin sama anggota kita setiap kita rapat, setiap kita apapun lah gitu, sambutan atau apa di depan gitu. Tapi kalau di perkuliahan itu masalah-masalah internal itu tetap ada, tapi seolah-olah seperti harus digeser dulu gitu. Artinya kita juga ada urusan-urusan lain seperti peradministrasian gitu ya, database gitu. Kalau di SMA mungkin sudah improve kali, di sana udah ini belum mengurus ya administrasi database, ya kan? Gitu mungkin sudah gitu. Jadi kayak lebih ke sana juga, walaupun masalah-masalah internal juga ada. Terus juga pengalaman-pengalaman dari eksternal itu juga, eksternal organisasi itu juga jadi perbedaan yang inilah kalau dia dalam lingkup kampus gitu. Karena kan kalau di SMA oke lah gitu, kita dapat ombak, tapi dari dalam organisasi aja gitu, kayak ada anggota yang mulai malas-malasan rapat, ada yang ini, ada yang itu gitu, ada yang macam-macam lah di internal. Tapi kalau di kampus masalah internal ada, masalah administrasi ada, ditambah dengan masalah eksternal. Karena kan sentimen-sentimen politik kampus ya, itu tuh pasti ada. Saling senggol antar organisasi itu juga pasti ada, dan itu jadi ya pengalaman baru lagi jadi pengalaman baru dalam keberjalanan saya selama menjabat di organisasi gitu. Jadi bedanya itu selama kita berorganisasi di SMA dan kuliah itu berbeda kayak. Kalau di SMA itu kita masalahnya itu cuman internal, tetapi kalau di kuliah itu ada internal, administrasi, eksternal, percekcokan antara organisasi dengan organisasi lainnya itu. Benar. Jadi penasaran saya, cepat-cepat masuk kuliah. Oke. Untuk kakak nih Kak, menurut kakak ini seberapa ngefek sih Kak, seberapa berpengaruh gitu kita berorganisasi di SMA terhadap organisasi yang akan kita hadapi di kuliah, di kampus? Seberapa berpengaruh? Iya. Kalau seberapa berpengaruh sebenarnya lebih ke kita lebih punya pengalaman dibanding orang yang baru ikut organisasi ketika di kampus gitu. Karena kalau masalah misal pengaruhnya dulu saya nih ketua OSIS nih gitu, masuk kemudian di kampus apakah akan dapat privilege yang lebih? Enggak juga. Karena saya juga banyak teman kampus itu yang dia masih baru pertama kali ikut organisasi di kampus. Bedanya adalah kita sudah lebih dulu punya pengalaman dalam hal misal agenda-agenda eventual. Kalau di SMA kan kita ngadain expo gitu. Kalau dulu expo itu kita sudah lebih dulu tahu
Expo itu berarti kepanitiaannya ada apa aja. Kemudian di acara itu kita ngapain. Kemudian di apa lagi? PDD, HPDD ya kalau di sini ibunya atau apa? PDD ya. PDD kita ngapain. Kemudian di perlengkapan kita ngapain. Jadi kita sudah lebih tahu lebih dulu tahu dibanding teman-teman yang belum ikut organisasi gitu. Walaupun keberjalanan waktunya nanti ketika sudah mulai organisasi itu berjalan gitu, itu nggak terlalu jadi pengaruh yang besar karena pengaruhnya balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Benar. Kayak percuma kita punya pengalaman tapi ketika nanti di organisasi kampus ada teman yang belum punya pengalaman waktu SMA tapi dia punya semangat yang lebih dibanding kita, justru improve-nya lebih banyak bakal dia dibanding dengan kita gitu. Jadi kalau aku sendiri menganggap di SMA ini jadi tempat untuk nyari pengalaman, tapi untuk apakah nanti pengalaman itu akan berpengaruh? Tentu berpengaruh, tapi tetap balik lagi ke kita gitu. Gimana kita tetap menjalani apa pengalaman yang udah kita dapat itu supaya bisa diterapkan dengan baik di kampus gitu. Jadi penjaga semangat ketika kita berorganisasi tuh. Jadi kata Kak Hilmi tadi ya, untuk di pengaruh berorganisasi di SMA terhadap kuliah itu ya tentu berpengaruh, tetapi itu tergantung dari diri kita sendiri. Iya, ya. benar. Ya, benar, setuju. Nah, dan kakak ini kan seorang hafiz Quran ya Kak. Ya tentu juga harus menjaga hafalan Kak ya. Jadi saya ini mau nanya nih Kak, bagaimana sih Kak cara memanage waktu gitu? Bagaimana cara kita memanage itu saat kita ngurus organisasi tapi murojaah kita atau hafalan kita lebih kuat? Kakak kan murojaah nih karena udah hafiz, saya belum hafiz, berarti saya ngafal. Ya, jadi saya ini Kak kalau ngurus organisasi ya hafalan saya itu Kak ngedon gitu, jadi merasa kewajiban saya kan di Baitul Muslim ini yang menghafal Kak. Iya, benar. Tapi gara-gara organisasi ini ya jadi ngedon gitu. Jadi saya ya butuh jawaban nih Kak, bagaimana cara memanage nih antara organisasi dengan menghafal Al-Qur'an. Oke, ya sebenarnya ini mulai agak berbobot katanya. Karena gini, mungkin disclaimer dulu. Yang saya ucapkan ini mungkin bisa jadi nasihat juga buat saya sendiri gitu. Karena belum tentu saya baik dalam memanage waktu juga. Tapi ya kita jawab aja lah coba. Gini. Jadi sebelum saya ngejawab, ada salah satu konsep berpikir yang salah gitu. Ketika kita sebagai seorang penghafal Quran, sebagai seorang pelajar, mahasiswa ataupun pelajar SMA, sekolah, dan sebagai seorang organisatoris. Konsep berpikir yang salahnya itu maksudnya kita ini seolah-olah kan gini ya, kita paham deh. Saya balikin dulu, saya tarik dulu, lebih agak mundur ke belakang. Kita paham di SMA ITB Baitul Muslim konsep berpikir bahwa kita semua adalah dai, itu kan sudah kalian dapat lah ya. Gitu, kita semua adalah dai. Nah, yang salah adalah kita itu kurang bisa memahami maksud dari dai, tugas dari dai itu apa? Tugas dari dai apa? Menyampaikan, berdakwah. Kadang kita cuma mempersempit, mengkotak-kotakan. Oh, dai itu berdakwah, menyampaikan hal-hal yang baik ketika misal dalam forum-forum keislaman saja, padahal enggak. Dakwah itu kan bisa banyak ya bentuknya. Kita membahagiakan teman, berdakwah. Kita membahagiakan orang lain, berdakwah. Kita membahagiakan orang tua, berdakwah. Jadi kalau saya bilang, seharusnya sebagai seorang dai, masalah manajemen waktu itu sudah selesai. Pun sebagai seorang pemimpin. Orang itu dipilih sebagai pemimpin itu karena apa? Ya, karena dia layak. Karena dia layak, karena dia mampu. Tapi selain itu, seharusnya pemimpin itu adalah orang yang sudah selesai dengan masalah pribadinya. Maksudnya apa? Maksudnya misal, saya Hilmi Al-Fauzan gitu, punya masalah pribadi, misal masalah pribadi saya, tugas-tugas kuliah, itu masalah pribadi ya. Bukan masalah orang lain dong. Tugas saya bukan kewajiban kamu untuk ngerjain kan. Kemudian apalagi misal uang sangu, apakah itu kewajiban kamu untuk memenuhi uang sangu saya? Itu masalah pribadi saya toh. Kemudian kebersihan kos, apakah itu tanggung jawab kamu? Bukan, itu masalah pribadi.
Dan hafalan. Apakah kewajiban kamu untuk menjaga hafalan saya? Bukan. Bukan, itu masalah pribadi lagi-lagi. Nah, pemimpin itu orang yang sudah selesai sama masalah pribadinya. Artinya, masalah kos nggak beres, masalah uang saku nggak ada, masalah nilai yang jelek, masalah hafalan yang nggak keurus, itu tuh harusnya sudah selesai. Maksudnya sudah selesai itu maksudnya itu nggak lagi jadi masalah. Kita sudah sudah selesai kos kita sudah secara otomatis rapih tiap hari, kita yang beresin. Misal uang saku kita juga tiap hari juga aman lah insya Allah, walaupun kita nggak ada yang tahu apakah dari orang tua ataukah dari kita coba nyari-nyari income lain, atau pun juga dengan masalah murojaah harusnya sudah selesai. Karena kalau pemimpin masalah pribadinya belum selesai, gimana dia mau ngurusin masalah orang lain? Gitu. Nah, terus balik lagi ke manajemen waktu. Kalau saya pribadi masalah manajemen waktu jujur masih belajar juga, masih sama-sama belajar. Tapi satu hal yang saya itu dapat ilmu, dan ini paling saya ambil lah. Allah itu sebenarnya udah bantu kita sebagai seorang muslim itu udah dapat privilege lah. Privilege-nya apa? Privilege untuk membagi-bagi waktu, gitu, tanpa perlu kita bagi sendiri. Allah itu ngebagi waktu jadi berapa? Sehari? Jadi 5. Iya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itulah pembagian waktu. Jadi kalau kata Teh Farah Konita ya, saya itu dapat dari Teh Farah Konita, kenal ya, tahulah ya. Beliau itu bagi waktu jadi 5 itu. Jadi kayak subuh, zuhur, subuh sampai dengan zuhur agendanya apa? Beraktivitas lah, hal-hal duniawi. Atau kita batas lagi sampai dengan duha. Subuh sampai dengan duha, kita kalau Teh Farah Konita itu hal-hal yang ukhrawi. Itu kayak murojaah, sholat duha, zikir, maksurat, itu dari subuh sampai dengan duha. Kemudian duha sampai dengan zuhur itu hal-hal yang istirahat, gitu. Qailula, kemudian mungkin nonton YouTube, pokoknya hal-hal yang istirahat dulu lah, nggak masalah gitu. Kemudian dari zuhur sampai dengan asar itu hal muamalah yang dia sifatnya duniawi, tapi juga nggak meninggalkan ukhrawinya ya, kayak misal cari pekerjaan, ngurusin organisasi, ngurusin skripsi, kuliah, tugas gitu. Itu dari zuhur sampai dengan asar. Kemudian dari asar sampai dengan maghrib itu kita mulai apalagi misal persiapan untuk dari sholat dan segala macam. Kemudian dari maghrib sampai dengan isya kita bagi lagi. Oh, itu untuk hal-hal yang misalnya hal ukhrawi lagi, misal murojaah lagi, kemudian baca Quran dan segala macamnya. Kemudian dari isya sampai dengan subuh istirahat gitu. Jadi pembagiannya seperti itu kalau pembagian waktu. Jadi kalau saya sendiri ngebagi waktu buat murojaah biasanya nggak 5 waktu juga. Artinya cuma di waktu-waktu misal subuh atau isya gitu. Okay. Jadi ya itu ya, manajemen waktu menurut Kak Hilmi itu berbobot juga menurut saya, itu berbobot banget. Masya Allah, amin. Tapi ya, semoga bermanfaat lah. Ya bermanfaat ya tentu saja. Apalagi buat teman-teman semua yang mendengar. Tadi waktu dibagi menjadi 5, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan Kak Hilmi ini murojaahnya itu nggak selalu 5 waktu itu ya Kak ya? Iya. Ada di subuh dan isya. Ya, kadang subuh, kadang isya, kadang dua-duanya. Oke. Oke, terima kasih. Bagi kakak ini apa sih Kak nilai plus seorang organisator yang penghafal Quran? Itu pasti ada kan Kak nilai plusnya? Pasti ada lah. Apa? Pasti ada, dan ini justru bagi saya nilai plusnya jauh lebih plus dibanding ketika kita hanya punya pengalaman organisasi aja. Gitu. Kalau tadi kan kamu nanya pengalaman organisasi di SMA berpengaruh nggak ke pengalaman organisasi di kuliah? Saya bilang oke, berpengaruh, tapi balik lagi ke diri kita. Tapi kalau untuk masalah misal orang itu berakhlak Qurani, seorang menghafal Quran, seorang yang dia mungkin walaupun misal di masa lalunya sebagai seorang penghafal Quran, dia sudah punya bekal yang jauh lebih banyak dibanding orang-orang lain. Karena gini, siapa sih yang nggak pengen punya ketua organisasi dia dekat dengan Quran? Siapa sih yang nggak pengen punya anggota yang dia dekat dengan Al-Quran? Apalagi misal seorang presiden gitu ya. Artinya kalau saya bilang sendiri, akhlak Qurani sebenarnya yang paling harus digarisbawahi itu akhlak Qurani. Kayaknya juga jadi titik poin
unggulannya SMA ITB Baitul Muslim ya, Iya. akhlak Qur'ani gitu. Jadi itu jadi poin plus banget karena orang itu ketika dia sudah membatasi dirinya dengan Al-Quran, insya Allah dia akan maksimal dalam segala hal untuk hal-hal yang baik. Gitu. Karena dia merasa sudah ada beban dalam tanda kutip yang itu menjadikan dirinya untuk tahu diri ketika dia akan terjatuh dalam maksiat atau hal-hal yang gak baik gitu. Kayak misal saya tuh pernah diajakin ke semester awal maba, diajakin ke diskotik gitu, selesai nugas karena kan dulu maba itu ini mungkin jadi ini juga ya, agak keluar dari konteks. Kalau di kampus kita pintar-pintar cari lingkungan gitu. Karena ada lingkungan yang sangat-sangat heterogen, ada lingkungan yang baik untuk kita, ada lingkungan yang buruk gitu. Nah, tapi kalau di awal masa perkuliahan itu masih campur tuh. Kita belum mengkotak-kotakan mana lingkungan yang baik, mana lingkungan yang buruk. Jadi dulu itu saya juga sempat selesai nugas bareng kelompok itu malam memang Ba'da Isya gitu. Terus diajakin buat ke diskotik gitu. Nah, kalau dia seorang menghafal Quran, maka dia akan muncul warning sendiri dari dalam dirinya. Oh, masa sih saya pernah ngapal Quran tapi ke sini gitu. Oh, masa sih gitu. Tapi kalau misal dia nggak punya Al-Quran dalam dirinya, mungkin dia akan tergoda untuk ikut ke sana gitu. Pun dalam hal organisasi gitu, kayak oh masa sih misal temennya kerja, temennya ngurusin organisasi, temennya ngurusin kepanitiaan, kemudian dia malas-malasan di kos gitu, pasti muncul warning dalam dirinya lah, kayak bel alarm dari dalam dirinya sendiri. Masa sih teman saya ngurusin hal-hal baik tapi saya nggak ikut gitu. Masa sih teman saya terlibat dalam hal-hal yang bermanfaat tapi saya nggak ikut. Jadi saya rasa memiliki akhlak Qur'ani atau jiwa Qur'ani dalam diri seorang itu menjadi poin plus, nggak hanya di organisasi tapi di perkuliahan, artinya di kelas, pun juga misal di pekerjaan gitu. Oke, iya benar sih Kak ya. Jika kita memiliki hafalan juga itu ya kata Kak Hilmi tadi ya, kita jadi tahu diri. Iya benar. Di dalam diri kita tuh, kata Kak Hilmi tadi ada warning tersendiri gitu. Jadi kayak tadi misalnya kita diajak ke suatu tempat yang dilarang, itu kita pasti berpikir kita kan menghafal Quran. Apa gunanya kita mondok 3 tahun, 6 tahun, ujung-ujungnya ke tempat itu, nggak guna semua ilmu kita gitu. Oke. Dan untuk yang terakhir nih, untuk Kak Hilmi itu apa Kak kesan dan pesan selama Kakak bersekolah di TK, SD, SMP dan SMA di Baitul Muslim nih ya? Ini siapa tahu ada yang nonton kan Kak PPDB? Oke, gini. Saya itu sempat ngeluh, apa sih kok saya di BM terus gitu. Bahkan di awal masa perkuliahan itu jadi saya juga sempat kayak menyesali ya. Kok dulu saya di BM terus ya? Karena kenapa saya sempat menyesali? Karena gini, saya merasa pemikiran saya gitu ya, atau pemikiran saya itu di situ-situ aja, atau temennya itu aja, atau kalau kata orang zaman sekarang tuh mainnya di situ-situ aja, kurang jauh, mainnya kurang jauh, kopinya kurang kental, gitu. Nah tapi artinya saya nganggap saya ini selama ini bergaulnya sama orang yang homogen. Homogen tuh maksudnya apa yang ada di otak saya itu sama dengan apa yang ada di otak teman saya. Apa yang ada di otak teman saya itu sama dengan apa yang ada di otak saya. Apa yang ada di lingkungan saya itu ada di diri saya. Jadi saya ngerasa homogen gitu-gitu aja, nggak ada tantangan baru gitu. Kenapa saya dulu nggak misal sekolah di misal negeri yang dia lebih heterogen, mungkin saya dengan teman saya memiliki konsep yang berbeda, prinsip diri yang berbeda gitu. Karena di kampus itu kelihatan heterogen banget, dan ketika saya masuk ke lingkungan yang heterogen, saya tuh kaget dan nggak bisa bergaul sama orang-orang yang pikirannya tuh berbeda dengan saya gitu. Jadi kayak ya itu kayak tadi yang diskotik itu tadi, walaupun bukan maksudnya saya pengen ikut diskotik ya enggak, tapi kayak saya itu nggak bisa gabung ke lingkaran mereka gitu. Jadi kayak
gimana saya mau dapat teman gitu. Jadi nyesalnya tuh di situ. Tapi makin kesini ternyata pemikiran-pemikiran homogen, lingkungan-lingkungan yang dia mendukung mendukung ide kita, mendukung pemikiran kita, itu tuh justru lingkungan yang baik. Justru lingkungan yang baik karena ya kalau saya sendiri sih bersyukur ya, dari kecil sampai dengan SMA saya itu dibekali dengan lingkungan yang homogen supaya semakin kuat tertanam dalam diri saya bahwa Islam itu adalah ajaran paling kuat. Bayangkan kalau misal saya dulu di SMP negeri atau di SMA negeri, mungkin ada pemikiran-pemikiran lain yang dia masuk, dan itu walaupun nggak pada saat itu juga saya tidak meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang baik, tapi bisa jadi ketika di kampus, karena dulu saya di SMA sudah pernah dapat senggolan dikit, di kampus disenggol lagi, mungkin keyakinan saya akan Islam bisa mulai agak bergeser dan segala macam gitu. Itu tadi sih, kalau saya sendiri menyadari bahwa saya ini bukan orang baik, benar-benar bukan orang baik gitu. Yang terlihat aja, ini nih yang kelihatan aja nih gitu sama kalian. Tapi yang saya syukuri, kekurang-baikan saya, keburukan-keburukan saya itu tertutupi dengan lingkungan saya yang baik. Dan saya selalu bersyukur sampai dengan detik ini, karena mungkin dulu juga di BM, di kampus pun saya dapat lingkungan yang sama seperti di BM, lagi-lagi homogen. Dan itu yang saya syukuri, lingkungan itulah lingkungan yang menjaga aib saya, lingkungan yang buat saya untuk terus improve dan terus tetap meyakini bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang terbaik, apalagi sekarang. Kalau kalian buka Twitter, ada yang main Twitter di sini? Saya tidak. Enggak. Ya, kalau kalian buka Twitter, ini juga ya, agak di luar konteks juga. Tapi ini jadi warning deh. Karena saya sekarang tuh sedih gitu kalau buka Twitter. Buka Twitter itu kalian bakal dapat hal yang nggak terfikirkan sama sekali bahwa itu ada di dunia. Gitu. Bahwa itu ada di dunia. Ada yang dia misal na'udzubillahi min zalik, pasangan gay, kemudian dan segala macamnya, itu masih saya bilang itu normal. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi, nggak bisa deh saya ceritakan di sini. Bahkan kasus terakhir ya, ada anak SD kelas 5 yang dia ngirim, kelas 5 kalau nggak salah, dia ngirim surat ke sesama anak SD kelas 5, isinya kalau kalian baca ya, misal nanti nemu, isinya full di situ seks SD. Itu, dan sangat-sangat vulgar. Jenis kelaminnya beda apa? Sama. Jadi ya benar-benar sangat-sangat vulgar. Artinya maksud saya dunia luar itu sangat-sangat bebas dan sangat-sangat ganas menyerang pemikiran kita. Gitu. Jadi jangan coba-coba untuk keluar ke dunia luar kalau pemikiran kita masih gampang goyah. Jadi kalau saya sendiri, alhamdulillah saya dari TK sampai SMA di BM. Gitu. Artinya ketika saya sekarang ada di lingkungan yang heterogen, saya sudah punya pegangan yang teguh lah. Gitu sih. Jadi kalau bagi saya sendiri, perkuat dulu pegangan baru keluar ke dunia luar. Karena kaget nanti kalau misal ini. Iya, benar. Karena setahu saya di dunia perkuliahan tuh banyak pemikiran-pemikiran yang di luar nalar atau yang bisa merusak akidah kita. Benar. Ada akun Instagram gay Unila bahkan, tapi sekarang sudah nggak ada. Aduh. Oke. Jadi Kak Hilmi ini seperti yang dibahas tadi ya, dari TK sampai dengan SMA. Itu ada di Baitul Muslim. Nah, dan kita aib kita tertutupi itu kata Kak Hilmi tadi karena lingkungan yang baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa SMA IT Baitul Muslim itu lingkungan yang baik. Jadi tunggu apa lagi ya Pak? Tunggu apa lagi? Daftar sekarang SMP Baitul Muslim ya. Oke. Kontak person Pak Rafiq. Oke. Dan untuk yang terakhir ya Kak, pesan-pesan untuk adik-adik SMA IT Baitul Muslim, terkhusus untuk para organisator nih. Pesan-pesan untuk adik-adik SMA IT Baitul Muslim, jangan dulu banyak ngeluh, atau ngeluh nggak apa-apa deh, tapi jangan jadi penyesalan, karena kalau bagi saya sendiri ini hal yang bakal sangat kalian syukuri nanti ketika kalian berada di perkuliahan, pernah bertemu dengan SMA IT Baitul Muslim, pernah merasakan dakwah tarbiyah,
ada di halako dan segala macamnya gitu. Itu yang jangan dulu ngeluh deh, jalanin aja dulu gitu, jalanin aja dulu walaupun misal nggak enak gitu ya. Saya pernah SMA juga lah, artinya banyak lah hal yang nggak enak. Saya juga pernah merasakan kenakalan SMA gitu. Jadi dulu tuh kayaknya kalau kenakalan kita dibatasi itu tuh kayak bete gitu ya, Iya, bete, benar. kesel kok Pak Habib itu kan dulu, Iya. kok Pak Habib gini gitu ya. Jadi kayak kerjanya ngeluh aja. Tapi sekarang tuh kayak ketika lulus ketemu Ustadz Habib itu tuh kayak Masya Allah, ternyata apa ya, beliau tuh ngasih bekal buat kita, ngasih bekal buat kita, dan itu yang jadi salah satu hal yang saya syukuri sih, bertemu dengan lingkungan seperti ini. Gitu. Jadi buat teman-teman dicatat itu ya. Benar-benar. Kita guru-guru itu mengingatkan kita untuk menjadi lebih baik. Jadi paling di SMA mungkin kita ya sering bete ya karena kita dinasihatin itu. Jangan-jangan bete juga sama Pak Rafiq. Aduh agak, aduh. Ya jadi iya ntar kita bakal nyesel sendiri ya kak ya kalau kita udah lulus dan kita nggak ngikutin gitu apa kata-kata yang disampaikan oleh guru kita. Oke, mungkin segitu aja ya podcast kita pada pertemuan kali ini, podcast yang wow nih episode pertama OTW 1000 viewers nih, OTW 1000 view ya Pak ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak Hilmi yang telah menyempatkan waktunya untuk datang. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.